First of all, I would like to thank FIFA and AFC. Wah, jelas bikin gempar Asia. Wasit Manning asal Cina yang curangi timnas Indonesia minta maaf dan membuat pernyataan kontroversial begini usai laga, mengaku terpaksa curangi timnas Indonesia. Benarkah kabar ini? Temukan jawabannya di sini. Wajib banget hukumnya subscribe channel ini dulu ya. Matur nuhun. Terima kasih. Panggung sepak bola Asia baru saja diguncang. Sosok yang paling dicaci maki oleh publik Indonesia, wasit asal Cina Manning, tiba-tiba muncul ke hadapan media dengan sebuah pengakuan kontroversial, tragis, dan sangat berani yang menyingkap tabir gelap di balik kekalahan 0-1 timnas Indonesia dari Irak dalam laga krusial kualifikasi Piala Dunia 2026. Kemenangan tipis Irak yang secara menyakitkan menggagalkan mimpi skuad Garuda melangkah ke putaran final Piala Dunia kini diselimuti oleh aroma busuk manipulasi dan ancaman tingkat tinggi. Manning yang selama ini bungkam di tengah badai hujatan akhirnya memilih jalur whistleblower untuk membersihkan nuraninya, meskipun hal itu mempertaruhkan seluruh karir dan bahkan nyawanya. Dalam konferensi pers dadakan di lokasi yang dirahasiakan, Manning mengawali pernyataannya dengan intonasi suara yang bergetar dan penuh penyesalan. Ia tak kuasa menahan air mata saat menyampaikan permohonan maafnya yang ditujukan langsung kepada rakyat Indonesia. Pertama, dan yang paling utama, saya harus meminta maaf yang sebesar-besarnya. Dari lubuk hati saya yang terdalam, saya meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia, kepada PSSI, kepada para pemain timnas Garuda, ujar Manning. Saya tahu keputusan-keputusan saya di lapangan, khususnya saat melawan Irak, telah menghancurkan mimpi Anda. Mimpi jutaan manusia untuk melihat bendera merah putih berkibar di Piala Dunia. Saya tahu saya telah merugikan Indonesia. Saya telah merampas kesempatan emas itu. Tidak ada kata-kata yang cukup untuk menjelaskan betapa hancurnya perasaan saya saat ini. Saya menyesal, sangat menyesal. Tapi percayalah, ini bukanlah keinginan saya, pungkasnya. Membuat para jurnalis terdiam. Pernyataan emosional ini langsung disambut reaksi keras dan terkejut dari berbagai belahan dunia. Pertanyaan besar kemudian muncul, jika bukan keinginannya, lalu siapa yang berada di balik keputusan kontroversial tersebut? Manning kemudian menarik napas panjang, mengumpulkan keberanian sebelum akhirnya membuka kotak Pandora kebusukan di balik layar sepak bola. Ia mengaku bahwa kepemimpinan wasitnya dalam laga Indonesia vs Irak berada di bawah tekanan ekstrim dari mafia sepak bola tingkat tinggi yang berafiliasi dengan otoritas sepak bola Asia. Saya bukan wasit yang korup, saya adalah korban. Sebelum pertandingan, saya didekati oleh orang-orang yang mengaku memiliki kendali penuh atas hasil pertandingan ini. Mereka mereka memerintahkan saya untuk memastikan Indonesia tidak memenangkan pertandingan. Ungkap Manning dengan nada tegas dan putus asa. Puncaknya, Manning menceritakan momen paling krusial yang menjadi titik balik pengkhianatan nuraninya, insiden di kotak penalti Irak. Jelas sekali, sangat jelas, bek Irak melakukan sikutan yang sangat keras dan disengaja kepada Kevin Dix di dalam kotak penalti. Saya melihatnya dengan mata kepala saya sendiri. Itu adalah penalti murni untuk Indonesia. Jika saya memberikan penalti itu, Indonesia akan memiliki peluang besar untuk menyamakan kedudukan dan mengubah jalannya pertandingan. Saya sudah siap meniup peluit, tangan saya sudah mengarah ke titik putih. Namun, saat itulah ancaman mengerikan itu datang. Tepat
Tepat sebelum peluit saya berbunyi, komunikasi di headset saya disusupi. Itu bukan komunikasi dari wasit cadangan atau asisten. Itu adalah suara bernada dingin mengancam dari salah satu petinggi mafia yang sudah memperingatkan saya sebelumnya. Mereka tahu posisi saya. Mereka mengatakan, jika penalti itu kamu berikan, jangan harap melihat istri dan anakmu lagi. Kami tahu di mana mereka sekolah. Kami tahu di mana mereka tinggal. Wajah Manning memucat saat menceritakan bagian ini. Sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, apa yang harus saya lakukan? Integritas karir saya melawan keselamatan nyawa keluarga saya. Saya memilih melindungi keluarga saya. Saya menahan peluit itu. Saya membiarkan pelanggaran berat itu berlalu. Itu adalah momen tergelap dalam hidup saya. Momen saya menjual jiwa saya demi keselamatan orang-orang yang saya cintai. Pengakuan ini bukan hanya mengejutkan, tapi juga menghadirkan kekejian dan teror yang nyata di balik gemerapnya turnamen sepak bola Asia. Kontroversi Manning semakin memanas ketika ia menyinggung peran video assistant referee atau VAR dalam laga tersebut. Seperti yang disoroti publik, Manning sama sekali tidak menggunakan VAR bahkan untuk insiden-insiden paling fatal. Manning mengungkapkan bahwa hal itu bukan karena keinginannya sendiri, melainkan karena penolakan dari wasit VAR. Saya tahu ada yang tidak beres dengan keputusan saya yang tidak memberikan penalti Dix dan beberapa pelanggaran keras lainnya. Walaupun diancam, saya sempat berupaya mencari celah kebenaran. Saya segera menghubungi wasit VAR, Sivakorn Puudom dari Thailand, melalui headset dan meminta dia untuk melakukan pengecekan mendalam terhadap minimal 2 insiden krusial beber Manning. Namun, jawaban Sivakorn jauh dari kata profesional. Sivakorn menolaknya. Dia menolaknya dengan alasan teknis yang dibuat-buat, padahal fit VAR berjalan normal. Dia bahkan berbisik melalui komunikasi internal dengan nada yang sangat sinis. Indonesia tidak boleh lolos Piala Dunia. Kalian lolos, Thailand tidak. Tidak akan ada pengecekan, selesaikan saja sesuai rencana. Pernyataan Manning ini menguak dimensi baru dari konspirasi yang diduga melibatkan sentimen persaingan antar negara di Asia Tenggara dalam perebutan tiket Piala Dunia. Wasit VAR yang seharusnya menjadi benteng terakhir keadilan justru diduga menjadi bagian dari skenario untuk menggagalkan Indonesia. Saya berhadapan dengan tembok di mana-mana. Di tengah lapangan, saya diancam mafia. Di ruang VAR, saya dikhianati oleh rekan seprofesi. Saya sendirian. Saya mohon, usut tuntas kasus ini. Saya siap bekerja sama dengan otoritas yang jujur. Saya siap mempertaruhkan segala untuk mengungkap kebenaran ini. Tutup Manning. Wajahnya kini menunjukkan ketedaran seorang yang siap menghadapi badai demi membersihkan namanya dari lumpur. Pengakuan Manning ini telah memicu gelombang desakan dari seluruh federasi sepak bola di dunia agar FIFA dan AFC segera membentuk tim investigasi independen yang transparan. Nasib wasit Manning dan Sivakorn Puudom kini berada di ujung tanduk, sementara bayangan mafia sepak bola Asia yang mengancam integritas olahraga paling populer di dunia menjadi momok menakutkan yang harus segera dienyahkan. Pernyataan ini mengubah segalanya. Kekalahan timnas Indonesia bukan lagi tragedi di lapangan, melainkan indikasi dari kejahatan terorganisir yang telah mencuri mimpi jutaan orang. Siapakah para mafia AFC yang dimaksud? Siapa yang bertanggung jawab atas ancaman nyawa keluarganya? Dan mengapa wasit VAR asal Thailand itu begitu berambisi menggagalkan Indonesia? Dunia menunggu jawaban, dan Collina kini memiliki kasus terbesar dalam karirnya untuk membersihkan sepak bola dari pengkhianatan. Namun, tunggu dulu, setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoaks. Ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita.
Kepedihan dan kekecewaan menyelimuti seluruh pecinta sepak bola tanah air. Harapan besar untuk melihat timnas Indonesia mencetak sejarah dan tampil di Piala Dunia 2026 akhirnya harus pupus. Kekalahan dari Irak pada laga kedua putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia membuat langkah Garuda benar-benar terhenti. Pertandingan yang digelar di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Arab Saudi pada 12 Oktober 2025 menjadi saksi bisu kegigihan skuad merah putih yang berjuang sampai akhir namun tak mampu membalikkan keadaan. Indonesia harus mengakui keunggulan Irak dengan skor tipis 0-1 lewat gol sematawayang Zidane Iqbal pada menit ke-76. Kekalahan ini membuat Indonesia menutup perjuangannya di grup B sebagai juru kunci tanpa satu pun poin. Padahal semangat dan kerja keras para pemain sempat membangkitkan asa publik setelah penampilan penuh determinasi melawan Arab Saudi pada laga perdana. Namun sayangnya, hasil akhir juga tidak berpihak pada Garuda. Saat itu, anak asuh Patrick Kluivert harus takluk dengan skor 2-3 meski sempat memberikan perlawanan sengit hingga menit-menit terakhir. Kegagalan dua laga beruntun ini membuat seluruh perhatian publik tertuju kepada Patrick Kluivert. Nama pelatih asal Belanda itu langsung menjadi trending topik di media sosial X Twitter. Namun bukan karena pujian, melainkan karena kekecewaan besar dari para supporter yang menuntut perubahan. Pantauan dari bolasport.com mencatat, tagar #KluivertOut menduduki posisi teratas trending topik pada Minggu 12 Oktober 2025 pukul 4.45 WIB. Lebih dari 6.000 cuitan membanjiri lini massa, sebagian besar menyuarakan kekecewaan terhadap strategi dan keputusan sang pelatih. Banyak yang menilai bahwa Kluivert gagal memaksimalkan potensi besar para pemain naturalisasi seperti Jay Itzes, Kelvin Verdonk, dan Rafael Struijk, serta tak mampu mengatur ritme permainan tim di dua laga penting ini. Namun bukan hanya Patrick Kluivert yang jadi sorotan publik. Nama Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga ikut terseret dalam pusaran kritik. Di platform yang sama muncul tagar #ErickOut yang sudah dicuitkan lebih dari 2.000 kali. Sebagian supporter mempertanyakan arah kebijakan federasi dan menilai perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap proyek besar yang sebelumnya disebut Jalan Menuju Piala Dunia. Meski demikian, di tengah gelombang kritik dan emosi, masih ada sebagian suara publik yang menyerukan agar proses evaluasi dilakukan dengan kepala dingin. Beberapa penggemar menilai perjuangan para pemain di lapangan sudah maksimal dan menunjukkan kemajuan dalam hal mentalitas dan keberanian menghadapi tim-tim besar Asia. Namun, mereka juga sepakat bahwa hasil tetap harus menjadi bahan introspeksi mendalam bagi seluruh pihak. Kini, perjalanan panjang menuju Piala Dunia harus kembali tertunda. Namun yang tersisa bukan hanya kesedihan, melainkan juga pelajaran berharga tentang arti perjuangan dan konsistensi. Timnas Indonesia memang gagal kali ini, tapi semangat Garuda tak boleh padam. Dari kegagalan inilah fondasi untuk kebangkitan bisa dibangun dengan evaluasi, perbaikan, dan tekad untuk bangkit lebih kuat lagi. Bagaimana menurut kalian para pembaca setia sepak bola tanah air? Apakah kegagalan ini murni karena strategi Patrick Kluivert yang belum tepat? Ataukah ada faktor lain yang membuat langkah Garuda tersendat di Jeddah? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kekalahan pahit kembali harus diterima timnas Indonesia. Dalam laga penuh tensi yang berlangsung di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Arab Saudi, Minggu 12 Oktober 2025 dini hari WIB, skuad Garuda harus mengakui keunggulan Irak dengan skor tipis 0-1. Gol sematawayang yang dicetak Zidane Iqbal pada menit ke-76 menjadi pembeda dan sekaligus memupus harapan besar Indonesia untuk melangkah lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Meski para pemain tampil penuh semangat, bertahan disiplin, dan berjuang hingga peluit akhir, hasil akhir tetap belum berpihak pada pasukan asuhan Patrick Kluivert. Laga yang berlangsung keras dan menegangkan itu akhirnya meninggalkan kekecewaan mendalam, baik bagi pemain maupun jutaan pendukung Garuda di seluruh dunia. Dampak kekalahan ini ternyata lebih besar dari sekadar hasil di lapangan. Mengutip data dari footballranking.com, Timnas Indonesia kehilangan 6,53 poin akibat kekalahan dari Irak. Perolehan angka mereka pun menurun menjadi 1.144,73 poin yang membuat posisi Indonesia di peringkat FIFA ikut terguncang. Kini, skuad Garuda turun 3 posisi, dari peringkat 120 ke 123 dunia, dan semakin tertinggal hampir 9 poin dari rival regional Malaysia yang menempati posisi 119 dunia. Kondisi ini menandai pukulan telak bagi perjalanan panjang Timnas Indonesia di kualifikasi. Dengan hasil ini, Indonesia dipastikan gagal melaju ke Piala Dunia 2026 karena berakhir sebagai juru kunci grup B tanpa satupun poin dari 2 pertandingan. Sementara itu, aturan resmi FIFA menyebutkan bahwa hanya juara grup yang berhak lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Sedangkan runner-up grup akan melanjutkan perjuangan melalui babak playoff Asia yang menjadi pintu terakhir menuju turnamen 4 tahunan itu. Dalam babak playoff Asia, tim peringkat kedua dari grup B akan menantang runner-up dari grup A yang kini diperebutkan oleh Qatar, Oman, dan Uni Emirat Arab. Duel hidup mati itu direncanakan akan digelar dengan sistem kandang dan tandang pada November 2025. Dan tim yang unggul agregat akan melangkah ke playoff antar konfederasi, menghadapi wakil dari benua lain demi tiket terakhir ke Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Sementara bagi Arab Saudi dan Irak, nasib mereka kini ditentukan dalam laga pamungkas grup B yang akan berlangsung pada Rabu, 15 Oktober 2025, pukul 023 WIB. Arab Saudi hanya membutuhkan hasil imbang untuk mengamankan tiket langsung ke Piala Dunia 2026 melalui jalur juara grup berkat keunggulan produktivitas gol atas Irak. Namun di sisi lain, Irak masih memiliki asa. Satu-satunya jalan bagi mereka untuk melaju otomatis adalah menang atas Arab Saudi. Pertandingan ini dipastikan akan menjadi duel panas penuh gengsi antara dua kekuatan besar Asia Barat yang sedang berada di puncak performa. Kini, perjalanan Garuda mungkin harus berhenti, tetapi semangat perjuangan mereka di lapangan tetap menjadi kebanggaan tersendiri. Para pemain muda menunjukkan determinasi luar biasa menghadapi tekanan, cuaca panas, dan lawan yang jauh lebih berpengalaman. Kegagalan kali ini bukan akhir dari segalanya, melainkan bagian dari proses panjang menuju masa depan yang lebih cerah bagi sepak bola Indonesia. Bagaimana menurut Anda, pecinta sepak bola tanah air? Apakah kekalahan ini murni karena faktor kelelahan dan kualitas lawan? Atau ada hal lain yang perlu dievaluasi dari strategi pelatih Patrick Kluivert? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.